Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Halo, untuk Bapak Ibu di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dan mudah-mudahan ada beberapa tim kita yang di Malaysia yang juga malam ini bisa masuk ya. Hari ini senang sekali saya bisa diskusi dengan Anda semua. Ya, alhamdulillah ya, sekarang kita sudah ada di tahun baru, tahun 2026. Oke. Nah, malam hari ini kita akan diskusi agak-agak lumayan dalam, Bapak Ibu, karena kita sedang siap-siap berpetualangan di tahun 2026. Gimana? 2026 sudah siap berpetualang? Iya. Oke, ya. Alhamdulillah nih, ada Bu Dewi sudah hadir, ada leader-leader nih, ada Pak Rektor juga sudah hadir, ada Pak Alam, ada Pak Cece dari Bekasi juga, ya, Pak Syam, Pak Zaki Bekasi, Pak Sam dari Banten sama Bu Jarod ya, Pak Fadoli Bojonegoro, halo Pak Fadoli, ada Bu Intan. Bu Intan dari kota mana Bu Intan? Oke, saya izin share slide-nya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. ya, Sudah, oke siap. Ya, kita mulai. Oke, ya. Oke, ya. Selamat tahun baru sekali lagi 2026 ya. Dan coba gimana perasaannya meninggalkan 2025? Gimana? Setelah meninggalkan 2025 sedih. perasaannya gimana? Ya, kalau Biasa ada yang pernah nonton film agak lain nggak di sini? belum Belum ya? Jadi kalau saya pribadi ini sekedar cerita ya. 2025 itu kayak nonton film agak lain ya. Jadi ada menegangkannya tapi banyak komedinya. Ya, mirip-mirip film action komedi gitu deh. Dar der dor dar der dor jeger gitu. Tapi alhamdulillah happy ending ya. Dalam banyak hal ya, alhamdulillah, kesehatan juga, alhamdulillah, terus bisnis menjelang akhir tahun itu kenaikannya juga luar biasa. Saya yakin Anda juga ngalamin ya, mulai Oktober atau September deh. September, Oktober, November, Desember naik, boom, gitu ya, alhamdulillah ya. Puncaknya kemarin Desember tuh naik banget. Nah, mudah-mudahan nih Januari lebih dahsyat lagi ya. Oke. Nah, 2025 adalah pembelajaran ya Bapak Ibu. Tidak ada tahun yang jelek, tidak ada tahun yang nggak baik. Semua tahun baik, semua waktu baik ya. Kenapa? Karena kita memang mensikapinya dengan baik. Oke. Nah, saya ingetin sebelum kita masuk ke sesi utama bahwa bulan ini ada promo terakhir ya, beli 3 bonus 1. Nah, ini cocok buat orang-orang yang ingin buka rumah terapi atau buat orang-orang yang pengen beli terahet satu keluarga besar ya. Misal keluarga besar terdiri dari 4 keluarga, ya udah lumayan tuh borongan beli 3 gratis 1 ya. Oke. Terus di tim kita juga banyak tuh yang kemarin closing untuk rumah terapi ya. Sekali lagi selamat. Terus, nah ini saya nggak tahu ini sudah benar-benar fix apa belum, tapi memang saya pernah ngobrol dengan Pak Luis. Ketika kualifikasi live ditutup, maka akan lanjut persiapan kualifikasi DHO. Ya. Nah, ini kira-kira DHO itu ini bukan apa buat yang belum tahu. DHO itu promo jalan-jalan ke luar negeri gratis. Ya, di sini sudah banyak yang dapat tuh. Ada Pak Dalhar, ada Bu Dewi tuh, udah dapat, udah pernah dapat. Nah, kira-kira kalau ada DHO seru apa seru banget nih kalau ada DHO? Seru up. Terus ya, negara mana yang kira-kira Anda pengen banget datang? Coba, teman-teman. Ayo, kalau diadakan DHO, negara mana yang Anda pengen? Kira-kira. Ayo, Bu Jahro dari Singapura, Pak. Singapura. Oke, siap. Mana lagi? Negara yang Anda pengen banget datang.
Iceland. Iceland, Hong Kong. Nah, keren. Kalau ke Hong Kong enaknya karena banyak orang Indonesia. Ya bahkan di sana tiap hari Minggu ada namanya Taman Victoria Park, itu ngumpul hampir puluhan ribu orang Indonesia nongkrong biasanya di Victoria Park, Hong Kong. Ya. Kalau saya sendiri pengen yang belum, yaitu apa? Amerika. Pengen banget. Saya pinginnya Inggris. Ah? Inggris. Oh, Inggris. Wow. Kebetulan kalau Belanda, saya Belanda, Belanda. Belanda. Oh, Belanda ya, lihat tulip. Betul. Ya. Kalau saya kebetulan kan Eropa sudah, Australia sudah, Asia udah sering. Afrika yang belum sih, Afrika udah. Afrika kan belum, Deng. Afrika belum, sama Amerika belum, ya. Ya mudah-mudahan, yang penting ikuti aja syaratnya. Biasanya syaratnya kron. Biasanya gitu. Ya, makanya buat Bapak Ibu yang mau ikut WHO, mudah-mudahan segera diumumkan, siap-siap dari sekarang kronnya, ya. Oke. Nah, terus gimana caranya Pak Dede 2026 ini? Nah, gini Bapak Ibu. Ini saya kasih tebak-tebakan deh, iseng-iseng berhadiah. Anda mau lulus kedokteran hewan. Terus Anda kuliahnya jurusan akuntansi. Boleh nggak? Boleh. Mau jadi dokter hewan, tapi kuliahnya akuntansi. Boleh nggak? Oh, enggak Enggak. boleh itu apa? Nggak boleh. Alur. Ya, kenapa nggak boleh? Nggak nyambung. Nggak nyambung. Jalur. Padahal kita di waktu kuliah kedokteran hewan juga belajar akuntansi ya Bu Dewi ya. Ada dikit. Ada Bu Eti ya, dosennya. Apa namanya mata kuliahnya dulu Bu Dewi? Statistik. Statistik. Ya, di situ juga ada hitung-hitungan duit waktu itu kalau nggak salah ya. Tapi Tapi duit uniknya, orang. tapi uniknya ada orang pengen lulus kedokteran hewan, kuliahnya di akuntansi, tapi ngaku-ngaku ke orang kuliahnya kedokteran hewan. Nah, kira-kira benar nggak? Enggak. Dan dia Kurang setiap tepat. hari dan dia setiap hari merasa sedang kuliah di kedokteran hewan. Benar nggak? Nggak benar. Malah jatuhnya membohongi diri sendiri ya. Membohongi orang lain iya, membohongi diri sendiri. Nah, membohongi diri sendiri, membohongi orang lain tuh bisa. Tapi membohongi diri sendiri menyiksa loh. Betul apa betul? Nah, sama dengan Betul. Bapak Ibu yang ingin sukses di Tiansi, ada hal-hal yang Anda harus kerjakan dan tidak bisa ditawar. Di 2026 ini, ayo kita taubatan nasuha. Apa? 5 kebiasaan sukses. Ya, ayo 5 kebiasaan sukses. Karena membangun aset itu di kuadran kanan harus bangun sistem. Dan sistem itu apa? Ya kebiasaan sukses yang 5 itu. Kalau Anda tidak kerjakan, Anda seperti sedang membohongi diri sendiri. Gitu. Bisa jadi juga membohongi keluarga Anda. Anda kan cerita tuh ke keluarga. Tenang, nanti kita freedom. Tenang, nanti kita umroh. Tenang, nanti kita punya mobil baru. Tenang, nanti kita jalan-jalan ke luar negeri. Tapi Anda tidak menjalankan 5 kebiasaan sukses. Membohongi mereka. Mungkin mereka bisa dibohongi. Rama-rama mereka juga lihat. Ini kok tiap tahun ngomongnya gitu terus tapi nggak ada hasilnya gitu loh. Nah, lu gimana tuh? Ya. Yang kedua, yang selanjutnya, ayo kalau memang 2026 mau menang, biasakan menjadi CP di minggu pertama, ya, maksimal tanggal 4. Ya, ini sekarang tanggal 2. Ya, masih ada 2 hari lagi nih. Ya. Cek syarat CP apa saja, selesaikan sebelum tanggal 4. Ya. Dah itu aja, 5 kebiasaan sukses dan CP di minggu 1, itu benar-benar Anda kuliah kedokteran hewan, lulusnya insya Allah jadi dokter hewan. Ya. Bukan kuliah kedokteran, bukan kuliah akuntansi, ngaku-ngaku dokter hewan. Ya. Oke. Jadi 5 kebiasaan sukses dan CP di minggu pertama. Nah, saya lihat banyak yang melalaikan netpi. Ya, benar nggak nih? Ayo, banyak nggak yang melalaikan netpi? Hati-hati ya. Netpi itu berisi info-info terbaru hasil rekaman para leader yang sharing dan itu dipilih sama
One Vision. Mana sharing yang terbaik, yang paling cocok dikeluarkan di waktu ini yang terdekat. Karena ada netfee yang dikeluarkannya mungkin nanti ketika sudah saatnya tepat. Nah, netfee yang dikeluarkan saat ini adalah netfee yang dibutuhkan saat ini. Nah, kebayang nggak kalau orang nggak dengar netfee, berarti dia ketinggalan info terbarunya dari One Vision, dari seorang leader One Vision. Yang ilmunya cocok bulan ini dipakai. Cocok saat ini dipakai, ya. Oke. Jadi ayo netfee-nya dibenerin. Tinggal daftar, bayar, bisa titip upline, bisa langsung ke One Vision, bisa lewat Stokis. Nanti Anda dikasih link yang akan Anda tinggal klik doang. Atau Anda tinggal buka websitenya One Vision, nanti di situ juga tinggal buka, klik doang dengerin. Nanti dengerinnya kayak dengerin YouTube. Ya tinggal pakai headset sambil tiduran bisa didengerin tuh. Sambil naik motor bisa didengerin. Di rumah sambil masak, sambil nyuci baju bisa didengerin tuh. Ya, oke. Nah, oke. Saya punya pertanyaan, tolong jawab dengan jujur. Untuk apa Anda bergabung di Business Science? Ayo, boleh lewat ketikan, boleh ngomong. Untuk apa Anda bergabung di Business Science? Ayo, Bangun aset, apa? bangun aset. Yes, keren. Apa lagi? Ayo, yang lain. Untuk apa bergabung di Business Science? Silahkan, saya tunggu jawabannya. Untuk apa Anda bergabung di Business Science? Pak Egi ingin membangun aset, boleh. Siap. Yang lain coba. Ada nggak tujuan bergabung TN-nya? Apa jangan-jangan cuma bergabung doang? Woi, Bu Intan. Bu Intan di kota mana ini Bu Intan? Membantu orang sakit. Keren. Untuk sukses, kata Pak Sam. Oke. Bangun aset, kata Bu Dewi. Bisnis sambil ibadah, Pak Ap. Keren, keren. Sehat dan sukses. Oke. Ada satu buku yang keren. Yang Anda harus cari. Namanya Ikigai. Ikigai itu buku yang diterbitkan oleh orang Amerika. Dia meriset ada satu kota di Jepang namanya kota Okinawa. Anda nanti cari bukunya Ikigai. Ya di YouTube juga ada tuh ulasan bukunya Ikigai. Si penulis ini kagum dengan orang-orang Okinawa yang umurnya di atas 100 tahun. Banyak yang di atas 100 tahun. Nah, di situ kesimpulannya satu, Bapak Ibu. Ternyata orang-orang Okinawa kenapa umurnya panjang? Karena mereka hidup punya purpose, punya misi. Profesi apapun yang mereka pilih, mereka punya misi. Dan gara-gara Ikigai ini, Bapak Ibu, mereka menjalankan misinya, ya. Mereka menjalankan misinya itu seumur hidup tanpa kenal lelah. Nah, oke, slide-nya hilang Bapak Ibu ya? Sebentar. Hilang. Sebentar. Oke. Oke. Udah kelihatan lagi slide-nya? Kelihatan udah? Paruh. Hah? Ya udah. Oke ya. Nah, ternyata Bapak Ibu, kunci dari umur panjang, sukses, dan sehat adalah ketika Anda memilih sebuah profesi dan profesi itu Anda baktikan, Anda persembahkan, Anda berikan untuk orang lain. Kalau bahasa kerennya yang sering kita bahas, masih ingat apa? Masih ingat bahasa kerennya yang sering kita bahas? Epos. Jadi,
Sama dengan di bisnis Tiansi, Bapak Ibu. Pengen nggak Anda suksesnya luar biasa, jangka panjang, dan ketika mengerjakannya Anda tuh happy banget. Pengen nggak? Pengen. Anda kerja kerasnya gila-gilaan, tapi kok kayaknya seru gitu loh. Happy banget, seneng banget. Nah, di buku itu disarankan, bukan Anda ingin dapat, justru Anda harus bertanya, apa kontribusi yang Anda ingin berikan di profesi yang Anda pilih. Jadi kalau saya tanya, untuk apa Anda bergabung di bisnis Tiansi, Bapak Ibu? Jawaban yang paling keren adalah ketika Anda ingin menggunakan Tiansi ini untuk Anda berdampak buat orang lain di bidang yang Anda suka. Misal, saya bergabung di Tiansi karena ingin mengentaskan kemiskinan. Saya bergabung di Tiansi karena ingin mengajak emak-emak supaya freedom. Saya bergabung di Tiansi karena ingin mempensiunkan para karyawan. Saya ingin bergabung di Tiansi karena ingin membuat para pengusaha taubat membangun bisnis konvensional dan membangun aset secara otomatis melalui bisnis ini. Nah, ya, saya bergabung di Tiansi karena ingin membuat para mahasiswa bisa punya penghasilan. Saya bergabung di Tiansi karena ingin banyak orang stroke jadi sembuh. Karena ingin banyak orang sakit jadi sembuh. Nah, itu adalah ikigai terbaik kalau Anda ingin jalankan Tiansi dengan sukses luar biasa dan Andanya enjoy, Bapak Ibu. Ya, siap? Bungkus? Coba di sini ada Pak Alam nih. Halo Pak Alam. Halo, Pak Alam, kira-kira setelah tahu info ini, kira-kira kalau ditanya untuk apa Pak Alam bergabung di bisnis Tiansi, jawabannya apa? untuk membantu sembuh dari penyakit saudara dan tetangga saya. Nah, jadinya kita tidak berharap, nggak ngarep. Justru yang dipikirkan setiap hari itu adalah dampak, kontribusi. Masih ingat nggak, Epos? Masih ingat nggak? Ya, Mas ya. Ya, oke. Sip, bentar. Kok slide-nya? Hilang ya slide-nya ya? Ya, bilang lagi ya. Sebentar. Oke, sebentar ya. Sebentar. Oke. Oke, sip. Oh, oke, siap. Siap. Nah, kita mulai Bapak Ibu. Oke, kita mulai. Setuju nggak? Kalau kita sebagai manusia ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling amat sangat sempurna. Setuju? Setuju Pak ya? Setuju Setuju. banget. Supaya mudah saya analogikan seperti mesin mobil F1 Ferrari. Kira-kira menurut Anda Ferrari ini mesin mobil seperti apa? Ferrari ini. Ada yang mau berpendapat? Kalau Anda mau menjelaskan Ferrari, menurut Anda Ferrari ini mesin mobil seperti apa? Seperti 500 tenaga kuda. Ya, cepat. Apalagi? Kalau Anda harus menjelaskan Ferrari itu apa? Ayo. Satu kata atau satu kalimat mobil Ferrari menurut Anda apa? Dahsyat. Dahsyat. Oke. Sip. Cepat, dahsyat, mewah, mahal. Benar nggak? Legend, juara. Nah,
itu mobil, ciptaan manusia, apalagi manusianya. Benar nggak? Nah, pertanyaannya, kenapa sebagai manusia yang diciptakan Tuhan dengan sangat amat sempurna, banyak di antaranya masih hidupnya sulit? Ayo, kenapa kira-kira? Jawabannya satu, Bapak Ibu. Ibarat mobil Ferrari F1, banyak di antara Anda yang masih megang rem tangannya belum dilepas. Betul apa betul? Tuh. Oh, produsen Betul. mobil sport mewah. Oke, kuat, tangguh, cepat, kata Bu Dewi. Kira-kira kalau mobil super cepat, luxury car super cepat, rem tangannya ditarik terus, mobilnya bisa jalan nggak? Nggak bisa. Bahkan mungkin bisa meledak mesinnya. Betul apa betul? Bukan hanya nggak bisa jalan, meledak mesinnya gimana digas, tapi remnya ditarik gitu rem tangannya. Gimana caranya tuh? Sama dengan hidup Anda, Bapak Ibu. Anda pengen sukses, pengen sukses, pengen sukses. Anda gaspol, tapi nggak nyampe-nyampe. Lama-lama Anda stres, bingung, bosan. Bener nggak? Sering nggak ngalamin Anda bingung mau ngapain? Sering ngalamin nggak? Bahasa kerennya burn out, pusing, stres. Pernah ngalamin nggak? Pernah ngalamin? Nah, itulah efek kalau rem tangannya nggak dicabut. Nah, malam hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu nyabut rem tangannya, lepas rem tangannya, biar ketika digaspol, Ferrari-nya bener-bener kenceng. Mau? Kenapa? Remblong. Ya, karena secara teknis, Anda itu ngerti kok cara jalanin Tiansi. Ngerti. Nggak ngerti aja ada di starter pack kok, tinggal didengerin. Tinggal hadir NDT bisa kok. Tinggal tanya ke Upline konsultasi rutin tiap minggu bisa kok. Tapi kenapa Royal aja nggak tembus-tembus? Apalagi Crown. Kenapa peringkat nggak naik-naik? Kenapa bonus nggak pernah tembus 10 juta? Kenapa bonus nggak pernah tembus 50 juta? Padahal secara teknis Anda hebat. Nggak ngerti pun tinggal belajar di starter pack, di netpi, di upline konsultasi rutin. Betul apa betul? Sama dengan mobil ini, secara teknis Anda sebagai driver, Anda sudah hebat banget. Udah menguasai cara menjalankan mobil ini. Tapi satu hal yang membuat mobil Anda ini nggak kenceng. Rem tangannya lupa dilepas. Nah, malam hari ini, saya mau ngajakin Bapak Ibu semua lepas rem tangannya. Coba yang mau ngacung. Supaya mulai malam hari ini gaspol remblong. Wes, tenang. Anda itu gaspol, nggak mungkin blong. Kenapa? Karena Anda supir yang hebat. Skill Anda sudah oke banget, dahsyat, luar biasa. Nggak mungkin nabrak, insya Allah. Ya, nggak mungkin nabrak, insya Allah. Nah, caranya gimana, Pak Dede? Oke. Caranya ada dua, Bapak Ibu. Bagaimana caranya supaya Anda benar-benar melesat di bisnis Tiansi di 2026 ini? PBO gaspol bukan hanya Crown, bisa sampai ambasador Majesty, Elite Majesty. Yang pertama, saya akan mengajak Anda untuk merilis emosi negatif yang ada di diri Anda. Supaya bersih. Karena emosi negatif itulah yang membuat Anda terhambat. Setelah nanti emosi negatifnya dirilis, saya akan ajarkan Anda dream sharing malam hari ini. Makanya saya menyarankan Anda pakai headset karena kita mau ada sesi dream sharing dengan teknik SEFT, SEFT, ya. Baru nanti terakhir saya akan mengajarkan Anda bagaimana caranya personal branding online dan offline, ya. Kenapa ini penting nanti saya jelasin. Oke, kita mulai dulu. Kita mulai lepaskan rem tangannya. Siap Bapak Ibu? Siap belajar? Siap ya? Pak. Oke, Siap. seru nih. Bakal seru nih. Pokoknya setelah ikut event ini, Anda akan gaspol dan tembus PBO-nya sampai Elite Majesty ya. Amin ya. Oke, yang pertama Bapak Ibu.
Pernah ngalamin nggak? Nih, yang saya tulis ini pernah ngalamin nggak? Males ngerjain Tiandri. Padahal caranya tahu, teknisnya ngerti, minder, kadang ragu-ragu, terus sering menunda. Pernah ngalamin nggak? Ayo, yang pernah ngalamin ngacung. Sering, Pak. No. Sudah tahu presentasi 15 kali itu harus. Sudah tahu baca buku itu harus. Sudah tahu konsultasi itu harus. Sudah tahu stok produk itu harus. Tapi, nanti deh. Nanti deh. Nanti aja deh. Nah, pernah ngalamin? Ayo, pernah ngalamin nggak? Pernah. Bu Dewi A-nya sama banyak. Nah, itu ciri rem tangannya belum dilepas. Apa sih rem tangan itu? Rem tangan itu sebuah kondisi seperti mental block yang membuat Anda tidak action. Penyebabnya ada beberapa dari emosi negatif. Misal, Anda pernah sedih, Anda pernah kecewa, Anda pernah marah, Anda pernah takut, Anda pernah dendam, Anda pernah malu, Anda pernah menyesal, atau Anda pernah trauma. Kapan? Sejak Anda lahir. Sejak Anda dilahirkan. Dan itu ke bawah sampai Anda besar. Itu yang disebut luka emosi. Ya, ada orang nih Bapak Ibu, ngerjain sesuatu, selalu gagal di sesi akhir. Pernah dengar nggak ada orang kayak gitu? Dia udah kerjain, pas sesi akhir gagal. Kerjain, pas sesi akhir gagal. Nah, ternyata setelah dicek, orang itu pernah, waktu dia kecil, ini saya kisah nyata ini Bapak Ibu. Ternyata waktu dia kecil, dia pernah dibentak ayahnya. Jadi dia melakukan sesuatu, eksperimen. Dia sih pengennya ayahnya mendukung gitu loh. Tapi bukannya dukungan yang didapat malah bentakan. Bentakannya tuh gini. Apa sih kamu aneh-aneh aja? Kamu itu nggak bisa ngapa-ngapain kok. Kamu tuh nggak bakal bisa. Kamu tuh nggak bakal bisa. Kamu tuh nggak bakal bisa. Nah, ternyata omongan itu jadi nancep ke bawah sampai gede. Dan dia juga nggak tahu awalnya kenapa kok melakukan sesuatu tuh gagal terus. Nah, setelah saya kasih tahu bahwa itu luka emosinya masih ada, rem tangannya masih ada, dia baru sadar. Gitu. Jadi saya diskusi sama orangnya, ada nggak sesuatu yang masih membuat Anda marah, benci, kecewa, dendam, sedih, menyesal, malu? Apa nih ya Pak? Ya, sejak kecil, dia bilang. Ternyata ada. Nah, makanya Anda nih sebagai orang tua hati-hati ya ke anak, ke pasangan, hati-hati kalau ngomong tuh dijaga. Ke anak, ke pasangan dijaga. Nggak boleh asal nyeplos. Kalaupun keceplosan segera minta maaf karena luka itu bisa jadi tidak akan pernah sembuh karena dia belum tentu kepikiran nyari obat penyembuhannya. Karena ada yang suka orang aneh. Ketika orang ngalamin luka batin, sering udah sabar aja, udah lupain aja. Bisa nggak luka batin dilupain? Ayo, coba. Bisa nggak? Luka batin dilupain bisa nggak? Nggak bisa. Nggak akan pernah bisa. Kenapa? Karena memang bukan untuk dilupakan. Luka batin itu untuk dirilis, untuk diterima. Nah, cuma caranya nggak tahu, Pak Dede. Caranya gimana? Nah, makanya sekarang kita akan praktekin. Oke, siap? Oke. Pakainya SEP. SEP itu Spiritual Emotional Freedom Technique, sebuah teknik untuk rilis luka batin yang kalau Anda bisa lakukan, bisa membuat Anda bisa melepas rem tangan. Karena luka batin, kalau dibiarkan, membuat hidup Anda berantakan, bisnis nggak berkembang, badan penyakitan,
gampang marah, karir nggak naik-naik, kadang-kadang rumah tangga juga berantakan, gitu, ya. Jadi mudah-mudahan sesi malam hari ini benar-benar sesi yang Anda tunggu. Oke, saya pakai save, saya udah ngambil sertifikasinya, saya sudah punya sertifikatnya, dan saya sudah praktekkan ke banyak orang, saya juga praktekkan ke diri sendiri. Ya, ada 3 langkah yang harus Anda lakukan. Yang pertama, starting. Yang kedua, stunning. Yang ketiga, tapping. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Oke, ya ini saya gedein sengaja. Di tubuh kita Bapak Ibu, ada pusat rasa sakit. Ya, ada pusat rasa sakit. Oke, adanya di mana? Coba cek. Di dada sebelah kiri. Hanya di dada sebelah kiri. Coba yang saya pengen koreksi. Buka kameranya, takutnya saya lihat Anda salah prakteknya. Coba cek dada sebelah kiri, terus Anda tekan mana titik yang bikin Anda pegel. Kerasa pegel atau sakit. Coba. Ketemu belum? Halo? Sudah. Dada sebelah kiri. Sudah ketemu? Kalau ditekan agak pegel. Kalau saya sebelah sini. Kelihatan nggak? Kalau saya di sini. Nah, cari dada sebelah kiri yang kalau ditekan agak pegel. Sudah ketemu? Jangan dada sebelah kanan ya. Dada sebelah kiri. Dan jangan dada orang. Dada ayam apalagi. Dada ayam. Dada, oke, udah ketemu ya? Sip. Kalau sudah ketemu, itulah titik rasa sakit Anda seumur hidup. Sakit apapun, mau sakit fisik, misal nih Bu Jahro lagi sakit perut, yang dipijit jangan perutnya, itunya, ininya. Lagi sakit kepala, lagi sakit betis, di sini, ya. Atau Bu Jahro sakit hati. Nah, pernah ngalamin sakit hati? Misal nih ketemu prospek katanya mau join malah gagal. Nah, sakit hati nggak tuh? Mau beli terahet, mau nggak beli. Nah, sakit hati nggak? Nah, kalau ngerasa sakit hati, langsung tekan di sini. Ditekannya diputer keluar. Diputer keluar 3 kali. Bukan diketuk-ketuk, Bu Jaro. Diputer keluar 3 kali. Diputer. Ditekan, diputer keluar. 1, 2, 3. Keluar. Bukan ke dalam. Ditekan, Bu Dewi. Ditekan. 1, 2, 3. Bisa? Bapak Ibu bisa? Yang lain bisa? Oke, itu langkah yang pertama. Titik itu yang harus Anda sentuh, diputar 3 kali keluar. Oke. Siap? Nah, langkah kedua, Anda duduk rileks, lepas tangannya. Anda ingat-ingat lagi kalau memang ada peristiwa yang Anda benar-benar paling menyakitkan dalam hidup Anda. Pasti banyak ya, pasti banyak. Cuma saya akan ajarin satu aja dulu. Sekarang coba, dari Anda lahir sampai sekarang, mana peristiwa yang paling Anda bikin sedih, menyakitkan, kecewa, menyesal, marah? Ada nggak? Pilih satu aja. Sudah ada belum? Walaupun banyak, satu aja dulu. Nanti sisanya silahkan beresin. Sudah ada? Yang paling Anda ingat dan membekas. Sudah ada? Oh sudah, oke, Pak Alam sudah, oke. Anda tahu nggak, kemarin ada berita seorang kakek-kakek membacok tetangganya, tahu? Sampai meninggal, tahu? Tahu penyebabnya apa? Kemarin rame itu. Karena kakek-kakek ini pernah sakit hati 40 tahun yang lalu. Pernah dihina. Kebayang nggak 40 tahun nggak sembuh-sembuh. Itu loh bahayanya kalau luka hati nggak disembuhkan. Kemarin ingat ada anak-anak membunuh ibunya? Ingat kemarin? Terbaru. Anak-anak perempuan ngebunuh ibunya. Tahu? Ya ternyata anak itu luka. Nggak sembuh. Ya. Kemarin loh terbaru. Terus, nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Ada kakek meruda paksa cucunya.
Ingat? Ramai itu beritanya. Jadi, ini orang kalau sudah luka bisa aneh-aneh kelakuannya. Dan luka itu, Bapak Ibu, luka itu hasilnya 3. Luka batin itu hasilnya 3. 1, sakit sampai meninggal. Anda kalau mau iseng ke orang-orang yang konsultasi penyakit ke Anda, coba iseng tanya, kapan terjadi awalnya sakit? Setelah itu, ada nggak peristiwa yang membuat ibu atau bapak sedih, marah, kecewa, sakit hati waktu itu? Biasanya ada. Biasanya ada. Kalaupun nggak ada, mungkin nggak jujur. Kalau mau iseng ya, saya sering. Kayak kemarin, saya ketemu orang, punya keluhan kesehatan. Saya tanya, Bu, kejadiannya kapan? Pertama kali kerasa. 5 tahun yang lalu. Oh, oke. Waktu itu, boleh nggak saya nanya? Tapi ibu boleh jawab jujur atau enggak apa-apa. Kalaupun ibu nggak mau jawab, nggak apa-apa. Ada nggak peristiwa waktu itu yang membuat ibu marah, sedih, kecewa, sakit hati, menyesal? Ada nggak? Pokoknya yang membuat emosi ibu drop. Ada. Katanya. Oh, oke. Apa, Bu? Kalau barangkali saya boleh tahu. Suami saya kalah pilkades, uangnya minjem dari orang 800 juta. Bu Dewi, nyalon pilkades, modalnya 800 juta kalah, stres. 5 tahun dibiarkan orangnya jadi nggak bisa tidur, penyakitnya banyak. Udah setiap malam minum obat tidur, Bu Dewi. Padahal obat tidur itu obat yang paling berbahaya. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya juga mau ke Anda nih. Ini rem tangan kok ditarik terus. Ayo lepas. Caranya gimana? Coba ingat. Coba ingat satu aja peristiwa yang membuat Anda sakit hati, kecewa, marah. Udah ketemu belum? Sudah ya? Oke. Pak Dede, kenapa harus diingat-ingat, Pak? Ini saya kasih analoginya. Kalau Anda pengen badannya kuat, ya pengen badannya kuat, pergi ke gym, ngapain? Ayo, pengen badannya kuat, pergi ke gym ngapain? Ngangkat beban ya? Pertanyaannya, ngangkat beban sakit nggak? Ngangkat beban sakit nggak? Sakit. Terus kenapa kok? Cuma itu caranya menguatkan badan. Nah, Pak Dede, kenapa luka masa lalu kok diingat-ingat lagi? Karena sekarang saya mau sembuhkan, mau bantu sembuhkan. Memang caranya harus ingat. Pak, tapi kan sakit. Iya, sakit tapi demi Anda kuat. Nangkap ya? Demi Anda kuat. Oke. Sekarang saya tanya ke Anda semua. Tuhan ngasih Anda masalah, emang iseng gitu? Enggak kan? Masa Tuhan ngasih masalah ke Anda itu iseng? Tuhan itu ngasih masalah ke Anda, apapun bentuknya, mau dihina, disakiti, dikecewakan, itu supaya Anda ngambil hikmah. Setelah itu Anda jadi makin hebat. Nangkep ya? Jadi perlu benci nggak ke orang yang menyakiti hati Anda, mengecewakan Anda? Perlu benci nggak? Ayo, perlu benci nggak? Perlu marah nggak ke orang yang mengecewakan Anda? Tidak, Bapak Ibu. Itu urusan dia dengan Tuhannya. Karena itu bukan kita. Nangkep ya? Orang menjolimi kita tidak akan diminta pertanggungjawabannya. Mau ada 1.000.000 orang pun. Yang akan diminta pertanggungjawabannya adalah kejoliman kita ke orang lain, walaupun 1 kali. Benar nggak? Makanya Tuhan memberikan Anda masalah, tantangan hidup, itu tuh untuk membuat Anda hebat, kuat, mantap. Nah, kemarin 2025 kan mirip film action kan? Dar-der-dor, jegar-jeger. Itu tuh ada maksud supaya 2026 ini Anda tinggal menikmati hasilnya, maksudnya gitu. Oke ya. Langkah kedua,
langkah kedua, kan tadi sudah pijit di sini. Langkah kedua, nanti Anda duduk rileks. Anda ingat-ingat lagi peristiwa itu yang membuat Anda malu, kecewa, sakit hati, dan sebagainya. Kalau diangkain dari angka 1 sampai 10, dianggap berapa? 10 parah banget. Sorry. 1 parah banget. 1 parah banget. 10 sembuh. 1 parah banget. 10 sembuh. Ya. Ada orang ketemu saya, sakitnya parah. Setelah saya tanya, ternyata dia menyesal. Ada penyesalan hidup beberapa tahun sebelumnya. Oke. 1 parah banget. Sakitnya parah banget. Pokoknya sakit hati banget. Dendam banget. Kecewa banget. Marah banget. 10 sembuh. Maaf ya. Maaf ya. Oke. Sekarang coba peristiwa itu Anda di angka berapa? Boleh ketik, silakan. Nama peristiwanya nggak usah, saya nggak usah tahu. Tapi nilainya saya pengen tahu. Coba, oh Pak Alam, 3 berbanding 10. Wah, berarti sakit banget nih Pak Alam. Apa? Ditolak Agnes Monica, apa Chelsea Olivia, atau apa nih? Coba yang lain. Peristiwa yang mau disembuhkannya di angka berapa sakitnya? Kalau 1 sakit banget. Peristiwa yang mau disembuhkannya di angka berapa? Pak Syam, angka 5. Oke. Antara sakit nggak sakit. Tapi tetap aja sakit. Angka 5. Oke. 1 peristiwa yang mau Anda sembuhkan. Apakah penyesalan, sakit hati, kecewa, marah, benci? Di angka berapa? Bu Dewi angka 2. Oke, wah ini parah nih Bu Dewi. Tapi tenang, kita akan benci sama kecewa. Oke, nggak apa-apa, Pak Alam, nggak apa-apa. Oke, yang lain di angka berapa coba? Kok nggak ada yang angka 1 ya? Nggak ada yang angka 1 nih. Oke. Sudah? Sudah ya? Bu Jahro 3. Oke. Oke, siap. Sip ya? Oke. Bu Desi 2. Oke, Bu Desi. Oke, siap. Kemarin saya ketemu orang stroke, Bu Desi. Ternyata ada masalah besar dalam hidupnya dan itu angkanya 2. Tapi alhamdulillah, dia saya bantu rilis, penyembuhannya cepat banget. Oke. Siap ya? Oke, kita mulai ya. Langkah ketiga. Langkah ketiga adalah di tubuh Anda ada 18 titik yang kalau Anda tepuk-tepuk, dia akan membuka energi. Ya, ini perpaduan ilmu Tiongkok kuno dan ilmu barat. Emotional freedom technique ya. Trauma sama enggak? Sama, Bu. Sama. Istri saya trauma, Bu. Pernah digigit sama angsa. Iya, makanya kalau lihat angsa lewat, istri saya suka dulu ya. Suka gemeteran. Alhamdulillah sekarang udah oke. Kan kasihan ya, masa setiap ada angsa lewat dia gemeteran. Iya beneran ini serius. Pernah digigit waktu kecil dan ingatnya sampai hari ini loh. Usianya beliau udah 35 ya. Oke. Oke. Ada 18 titik di tubuh Anda yang kalau Anda tepuk-tepuk, dia akan membuat Anda sembuh dari luka batin Anda. Ya. Oke. Ini saya kasih tahu titik-titiknya. Ada 18. 1 di sini. Di atas kepala. 2 di sini. Di ujung alis. 3 di sini. Di ujung alis sebelah sini. 4 di bawah mata. 5 di kumis. Di sini. Bawah hidung. 6 di sini. Di bawah bibir. Saya ulangi ya. Saya ulangi nih. Saya ulangi. Lihat. 1 di sini. 2 di sini. 3 di sini. 4 di sini. 5 di sini. 6 di sini. Oke. Ya.
7 di sini. Nah, cari di dada Anda di atas yang ada jendolannya nih. Ada tulang yang ngejendol sini nih. Ini loh. Ini loh. Nah, ada tulang ngejendol. Ketemu nggak? Ketemu? Ada tulang ngejendol, tulang sambungan di dada sini. Nih, ketemu ya? Oke, oke, siap. 7 nih, 7. Nah, 8 di ketiak. 8 di ketiak. Ya. 9 di bawah payudara. 9 di bawah payudara. 10 di sini. Jam nih. 11 di sini. 12 di sini. Ujung jempol. 13 ujung telunjuk. 14, 15, 16, 17 di sini. 17 di sini. 18 di sini. Nih, saya ulangi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke, terakhir pas yang 18 di sini ada gerakan tambahan. 1, Anda harus mengetuknya sambil bergumam. Bergumam. Contoh. Ini contoh. Terus matanya merem sekencang-kencangnya. Terus melotot sekencang-kencangnya. Lihat kanan sekencang-kencangnya. Lihat kiri sekencang-kencangnya. Diputar sekencang-kencangnya. Dibalik arah sekencang-kencangnya. Selesai, langsung tarik nafas. Tiga kali. Siap dipraktekin Bapak Ibu? Siap ya? Sudah siap? Kita praktek dari mulai angka 1. Dari mulai yang pertama. Siap ya? Kita mulai ya. Oke. Semua masalah hidup Anda, semua penyakit fisik. Bisa nggak ini untuk penyakit fisik? Bisa. Bisa. Caranya kalau penyakit fisik berarti ingat penyakitnya. Ingat rasa sakitnya. Kalau flu, jangan flu. Itu nama penyakit. Tapi apa? Hidung mampet. Sama. Sakit perut. Sama. Cara menyembuhkannya sama dengan sakit emosi. Sebelum Anda melakukan, semua penyakit, semua masalah hidup, yang punya jawaban siapa? Ayo. Yang punya solusi siapa? Semua masalah hidup Anda, semua problem Anda, semua hal yang Anda alami saat ini, yang punya jawaban siapa? Ayo, jawab. Yang punya solusi siapa? Siapa? Yes, Tuhan, Allah. Makanya, kata Allah, apa yang harus dilakukan supaya kita betul-betul menemukan jawaban dari semua masalah kita? 1, Bapak Ibu. Pasrah. Ikhlas. Tuhan bilang, kalau kita di tempat masalah, ikhlas, pasrah. Pak, saya dijolimin orang, ikhlas, pasrah. Pak, saya dikecewakan orang, ikhlas, pasrah. Kenapa? Karena Allah sudah berkehendak. Udah itu aja. Ya. Lalu gimana cara prakteknya? Step-nya. Jadi gini. Anda ingat masalah Anda, misal Anda dikecewakan orang, tulis di sini. Bilang, ya Allah, saya pernah dikecewakan si X. Saya pernah trauma karena X. Saya malu sekali waktu itu karena peristiwa X. Sebut.
Ya Allah, sebutkan nama nama peristiwanya. Lalu lanjut. Saya ikhlas, saya pasrah, saya ingin sembuh. Bisa? Bisa? Saya tulis ya di komen. Tuh, Anda tinggal baca. Sambil ditekan 3 kali ke dada Anda. Ya Allah, ya Allah, saya sebutin peristiwa yang mau Anda sembuhkan. Sambil diingat-ingat lagi peristiwanya. Saya ingin sembuh, saya ikhlas, saya pasrah. 3 kali, Bapak Ibu. Ya Allah, ya Tuhan, saya terserah Anda, malu, menyesal, marah, kecewa, benci. Saya ingin sembuh, saya ikhlas, saya pasrah. Sekali lagi, ya Allah, ya Tuhan, saya sambil bayangkan peristiwanya, sambil bayangkan peristiwanya dengan detail. Oke, Anda boleh sambil nangis, Anda boleh sambil teriak, boleh, ya. Oke, sudah. Sekarang ke langkah yang kedua, tangannya disimpan di kedua paha Anda. Rasakan peristiwanya lagi. Rasakan peristiwanya lagi. Bayangkan peristiwanya lagi. Rasakan angkanya di angka berapa. Yang angka 2 ya berarti di angka 2, angka 3 di angka 3. Oke, Anda sudah memasrahkan peristiwanya kepada Tuhan. Sekarang yang kedua, Anda coba sembuhkan. Oke. Nah, sekarang yang ketiga. Langkah terakhir itu men-tappingnya. Anda tetap sambil bayangkan, boleh sambil merem, boleh mata terbuka. Anda sambil tetap membayangkan peristiwanya, tapi Anda barengi dengan tepukan sambil mengatakan, Ya Allah, saya ikhlas, saya pas. Tepukan, jumlah tepukannya bebas, lokasi titik tepukannya tidak harus teratur. Kalau mau kiri semua, kanan semua, kanan semua. Silakan. 18 titik. Ya Allah, saya ikhlas, saya pas. Sambil bayangkan peristiwanya. Ya Allah, saya ikhlas. Ya Tuhan, saya ikhlas. Saya Tuhan, ya, saya ikhlas. Bayangkan peristiwanya dengan detail. Ya Allah, saya ikhlas. Saya pasrah. Ya Allah, ya Allah, saya ikhlas. Saya pasrah. Di bawah payudara. Ya Allah, saya ikhlas. Pergelangan tangan bolak-balik, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, ya Allah. Jempol, ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya ikhlas, ya Allah, saya ikhlas. Terakhir, ya Allah, saya ikhlas. Sambil matanya dipejamkan dengan kencang, dengan kuat, ya Allah, saya. Sambil bayangkan peristiwanya dengan detail, ya Allah, saya ikhlas. Merem yang kencang, sambil bergumam.
Sekarang melotot yang kenceng. Lihat kanan bawah, lihat kiri bawah, putar searah jarum jam, balik arah, lawan arah. Tarik nafas, buang. Sambil Anda tarik nafas, sambil Anda bawa peristiwanya melalui nafas Anda dan buang. Tarik lagi peristiwanya, bayangkan ada di dalam perut Anda dan sekarang ambil. Tarik, buang. Tarik lagi, buang. Oke. Sudah Bapak Ibu? Sekarang saya tanya, angkanya masih sama, berkurang, artinya berkurang berarti tambah parah. Atau angkanya bertambah, artinya bertambah berarti makin sembuh. Coba. Dibandingkan dengan sebelumnya, angkanya di angka berapa? Boleh diketik, boleh pakai mic. Di angka berapa? Pak Jaki deh, di angka berapa nih? Setelah di terapi tadi, tapping, di angka berapa? Sama, berkurang apa bertambah angkanya? Kalau bertambah berarti menuju sehat. Kalau berkurang makin sakit. Oke, bertambah Pak Jaki ke angka berapa? Dari angka berapa ke angka berapa Pak Jaki? Tadi sebelum diterapi angkanya berapa? Setelah diterapi angkanya berapa? Bu Desi, sebelum terapi angkanya berapa? Setelah terapi angkanya berapa? Oke, 2 jadi 3. Alhamdulillah, ada kemajuan berarti. Oke, sip. Jadi 4. Oke, ada kemajuan. Tadinya 2 ya. Oke, Bu Dewi, selamat. Oke. Yang lain? Coba, Bu Jahro, tadi berapa, sekarang berapa? Pak Alam sembuh dong kalau udah 10 Pak Alam. Bu Jahro jadi 4. Oke, sip. Ada kemajuan. Masalahnya tadi Bu Jahro tuh kalau nggak salah 2. Ya, benar ya? Oh, 3, 3. Oke. Oke, oke, oke. Siap. Siap, siap. Sip ya. Nah, luka batin Anda itu mungkin banyak. Kekecewaan Anda banyak, penyesalan Anda banyak. Nah, mulai sekarang, mulai malam ini, disembuhkan satu-satu. Caranya kayak tadi. Disembuhkan satu-satu. Supaya 2026 ini tidak ada lagi rem tangan yang menghambat Anda. Ya, karena luka batin dibiarin malah jadi kayak bom waktu, bisa meledak kapanpun. Ya, dan ada hal yang juga penting. Terapi ini membuat Anda kayak punya tameng. Besok Anda mau dilukai siapapun, mau dijolimi siapapun, udah nggak mempan. Anda tinggal pulang, Anda terapi. Ya Allah, saya ikhlas, saya pas. Nah ini titiknya boleh ngacak, yang penting 18, dan boleh kiri atau kanan ya. Kalau kiri, kiri semua, kanan, kanan semua. Oke? Sip ya? Jadi besok presentasi nggak usah takut-takut lagi ya. Siap ya? Kalaupun ditolak, nggak usah sakit hati. Langsung pulang. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, ditolak, saya ikhlas, saya pasrah. Siap? Siap ya? Oke. Nah sekarang bagaimana caranya menguatkan dream dengan safe? Mau saya ajarin caranya? Mau? Menguatkan dream dengan safe. Dengan teknik safe. Mau? Caranya adalah, nah ini caranya nih. Siap? Praktekin ya. Caranya adalah, Anda bayangkan hal indah apa yang Anda inginkan. Itu sudah terjadi. Prakteknya sama. Tekan di sini. Ya Allah.
saya ini baru belajar bisnis, tapi saya ingin punya Pajero tahun ini ya Allah. Tolong bantu aku ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Tuhan, saya pengen tahun ini saya bisa punya total bonus 1 miliar, walaupun saya ilmunya belum banyak. Apapun prosesnya, ya. Nih, kata-katanya saya tulis. Ya, Masih saya ingin titik, 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 walaupun ilmu saya belum banyak. Boleh, walaupun eh, peringkat saya masih rendah, walaupun bonus saya masih kecil, bilang aja apa yang membuat Anda selama ini merasa nggak pede, bilang aja. Tapi saya ikhlas menerima, menjalankan, menjalankan semuanya. Ya Allah, saya ingin bilang, walaupun ilmu saya belum banyak, atau peringkat saya masih rendah, atau walaupun saya baru bergabung di Tiansi, atau walaupun saya baru bertobat di Tiansi, walaupun grup saya rontok, walaupun donen saya belum banyak, bilang apa yang membuat Anda nggak pede. Ya Allah, besok saya mau jadi pembicara Tiansi di depan ribuan orang, walaupun saya orangnya grogian, saya ikhlas, saya pasrah. Gitu ya. Oke, siap mulai? Siap? Oke, kita mulai ya. Seperti biasa 3 kali diputarkan. 1, 2, 3 sambil bilang ya Allah atau ya Tuhan saya ingin bilang sekali lagi. Oke, yang sekarang sakit bilang pengen sehat. Ya Allah, saat ini saya bilang sakitnya apa? Walaupun kan sehat juga impian kan, sama aja. Walaupun badan saya lemas banget, tapi saya ikhlas, saya ingin sehat, saya ikhlas, sehat. Oke, sudah 3 kali. Duduk santai lagi, bayangin mimpi Anda apa aja. Mimpi Anda lunas hutang, punya bonus 50 juta, Elite Majesty. Bayangin dengan detail. Oke? Setelah itu sambil bayangin dengan detail, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Dahi, saya ikhlas. Saya ikhlas, saya pasrah. Matanya merem, saya ikhlas, saya pasrah, ya Allah. Bayangin mimpi Anda apa saja dan bayangkannya mimpinya sudah terwujud. Bayangkannya mimpinya sudah terwujud, keindahan apa yang Anda rasakan, ya Allah. Saya ikhlas, saya pasrah. Oke, melotot. Lihat kanan bawah, lihat kiri bawah. Putar ikut arus jarum jam, lawan jarum jam. Tarik nafas, lepaskan. Alhamdulillah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Bisa? Bisa?
Bisa? Oke. Nah, kapan prakteknya? Sebelum tidur. Jadi sebelum tidur ada dua yang harus Anda lakukan. Pertama, Anda rilis luka batin Anda sekali. Yang kedua, Anda munculkan dream Anda. Jadi 2 kali tapping setiap sebelum tidur. Kenapa setiap sebelum tidur? Karena setiap sebelum tidur adalah beralihnya otak dari beta menuju alfa. Melewati yang namanya theta. Nah, di theta itulah pikiran benar-benar sedang siap menerima keajaiban-keajaiban hidup. Ya, sebelum tidur. Oke, sebelum tidur. Makanya kenapa kalau anak nih ke anak nih sebelum tidur harus selalu dibisikkan kalimat-kalimat hebat. Misal, tidurlah anakku yang hebat, anak mama yang paling jagoan, anak mama yang paling pinter, tidurlah nah. Itu sebelum tidur bagus banget menancapkan afirmasi. Itulah kenapa sebelum tidur untuk yang rumah tangga nih, sebelum tidur tidak boleh cekcok, tidak boleh ngomong yang jelek, tidak boleh bertengkar, tidak boleh karena itu akan membuat energi di otak rusak. Ya. Semua masalah harus diselesaikan sebelum tidur. Ya. Oke. Selamat. Anda sudah melepaskan rem tangan Anda satu persatu. Mulai nanti malam, buang. Kalau memang luka batinnya banyak, ya udah buang semua nanti malam. Kalau memang sempat, ya nggak apa-apa. Pada dia saya punya 30 luka batin semenjak saya bayi misalnya, nggak apa-apa. Ya, kalau mau satu malam satu, boleh. Atau Anda mau melepaskan luka batin yang sehari tadi mungkin juga Anda alami juga boleh. Nah, yang kedua, Anda dream, perkuat dengan tapping, dengan save. Ya, info lebih detailnya banyak di YouTube. Ketik aja save, ada. Ya, kalau saya sendiri saya ikut kelasnya dan yang tadi saya ajarkan ke Anda adalah kelas yang saya ikuti yang harganya jutaan. Belajarnya 3 hari. Anda cukup belajar dari saya 10-20 menit langsung bisa tuh ya. Oke. Nah, lanjut Bapak Ibu, lanjut. Lanjut. Lanjut nggak nih? Lanjut. Lanjut. Lanjut ya. Oke, lanjut. Oke. Oke, lanjut ya. Oke. Tadi sudah rilis emosi negatif dan dream sharing. Nah, itu sudah. Jadi sekarang ibarat mobil Ferrari, rem tangannya sudah dilepas. Silahkan tinggal gaspol aja ya. Nah, sekarang saya mau cerita yang kedua tentang personal branding. Oke. Saya mau Anda jawab nih. Tolong jawab ya. Tolong jawab ya. Oke. Biar seru nih diskusinya nih. Oke, mana ya? Bentar. Oke. Apa persamaan dari Donald Trump, Deddy Mulyadi, KDM, Donald Trump, Deddy Mulyadi, terus siapa ya? Donald Trump, Deddy Mulyadi. Apa deh? 2 orang itu dulu deh. Apa kesamaannya? Ayo. Kesamaan Donald Trump, Deddy Mulyadi. Ayo apa? Ya, Pak Chandra tuh, pinter tuh. Mereka benar-benar memanfaatkan media sosial. Jadi gini ya, waktu pemilihan Presiden Amerika, ada 2 calon, Donald Trump sama Kamala Harris. Yang membuat Donald Trump menang, itu bukan berarti Kamala Harris programnya nggak bagus, bukan. Tapi Donald Trump itu setiap hari keliling ngisi podcast. Kalau nggak salah, total podcast dia ditonton 7 juta orang. Kebayang nggak? Total di semua podcastnya. Sementara Kamala Harris hanya sekali ngisi podcast. Ya. Deddy Mulyadi gimana? Boh, ini
Di TikTok ada, di Facebook ada, di YouTube ada, di Instagram ada. Di Instagram ada. Jadi Bapak Ibu, zaman sudah berubah. Ya. Di dunia bisnis, dunia bisnis sekarang. Helmi Yahya, coba Anda lihat. Yang punya Cleo, ada yang tahu yang punya Cleo siapa? Ayo, yang punya Cleo. Pak Sutanto Tanoto ya. Sukanto Tanoto ya, benar ya? Kenapa saya jadi tahu? Kenapa kita semua jadi tahu? Ya karena dia sekarang aktif di medsos gitu. Jadi Bapak Ibu, zaman sekarang kalau Anda ingin suksesnya mudah, Anda harus dikenal. Itu kesimpulannya. Beda dengan zaman dulu. Zaman dulu banyak orang-orang kaya nggak ada yang kenal. Ya, nggak ada yang kenal. Tiba-tiba kita tahu dia di koran aja. Tiba-tiba kita tahu dia TV. Dia ternyata orang kaya. Sekarang nggak bisa gitu, Bapak Ibu. Anda harus dikenal dulu, baru Anda bisa sukses. Memang zamannya gitu. Makanya orang-orang kaya zaman dulu kalau ngomong, saya mah nggak usah terkenal lah, yang penting duit banyak. Nah itu biasanya orang zaman dulu. Di Tianxi pun sama. Leader-leader zaman dulu ngomongnya gitu. Nggak usah lah terkenal. Yang penting jadi director, exit. Iya betul memang. Zaman dulu bisa. Tapi zaman sekarang nggak bisa, Bapak Ibu. Ada orang gara-gara terkenal bisa punya. Nah ini. Anda tahu ini nggak? Siapa yang orang Medan yang mukul-mukul pohon pisang? Siapa namanya? Paris Fernandes ya? Betul ya? Betul ya? Dia kerjaannya setiap hari Betul, mukul Pak. pohon pisang. Dan karena dia mukul pohon pisang, sekarang dia jadi CEO. Kebayang nggak? Dulunya karyawan Indomart. CEO Holy Wing. Tuh, Pak Chandra sampai hafal tuh. Kenapa? Bukan karena dia hebat, Bapak Ibu. Karena dikenal. Karena dengan Anda dikenal, Anda dipercaya. Itu hebatnya zaman sekarang, Bapak Ibu. Ya, termasuk di Tianxi, Bapak Ibu. Kalau Anda ingin zaman sekarang mudah jalankan Tianxi, Anda harus dikenal. Nih, selebgram. Coba lihat, banyak selebgram punya bonus. Kenapa? Bukan karena mereka hebat, karena dikenal. TikToker. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, coba kalau Anda nggak mengenalkan diri ke publik, orang tahu nggak siapa Anda? Tahu nggak? Nggak tahu. Kalau orang nggak tahu siapa Anda, terus Anda mau menawarkan Tianxi, menawarkan bisnis Tianxi, orang nggak akan percaya. Memang zamannya gitu, Ibu. Sekarang gini deh, kalau Anda nawarin produk, orang buka medsos nggak? Anda nawarin Grab, orang buka medsosnya? Pasti buka medsos, Bapak Ibu. Cek harganya di medsos lah, cek harganya di online lah. Bener nggak? Termasuk diri Anda. Ya, itulah kenapa Anda harus dikenal. Sekali lagi. Pak, kenapa harus dikenal? Nah, gini. Karena kalau mengenal, menurut survei, Bapak Ibu, secara psikologis manusia hanya bisa mengenal 1.500 orang. Maksimal. Teman SD, SMP, SMA, kuliah, teman TK. Setelah itu pasti lupa. Kenapa? Karena otak manusia hanya bisa mengenal 1.500 nama. Tapi kalau dikenal, nggak ada batasnya. Bahkan ada orang yang punya follower jutaan orang. Ya, benar ya? Nah, pertanyaannya adalah, ketika Anda dikenal, Anda ingin dikenalnya sebagai apa? Nah, ini yang penting. Pak, sebagai womanpreneur, keren. Pak, sebagai dosen entrepreneur, keren. Pak, sebagai mahasiswa entrepreneur, keren. Apa manfaatnya? Nah ini, ketika orang membutuhkan produk dan bisnis Tianxi, orang yang mereka lakukan, mereka menghubungi Anda. Itu maksudnya. Sekarang kalau Anda tidak dikenal,
Mereka butuh produk Tiansi, mereka butuh bisnis Tiansi. Mereka mau menghubungi siapa, Bapak Ibu? Nggak mungkin menghubungi Anda. Padahal sekarang di zaman medsos, ini tuh benar-benar peluang. Orang yang Anda ajak bergabung bisa dari Aceh sampai Papua. Bukan hanya tetangga-tetangga Anda. Tapi syaratnya Anda harus dikenal. Nah sekarang coba saya tanya. Kalau orang Medan, jangan deh kedekatan. Orang Ternate, butuh bisnis Tiansi. Mereka menghubungi Anda nggak? Coba jawab, ayo. Orang Ternate, butuh bisnis Tiansi. Mereka menghubungi Anda nggak malam ini? Butuh bisnis Tiansi atau produk Mau, Tiansi? Mereka menghubungi Anda nggak malam hari ini? mau Pak. Emang kenal? Ayo. Ya kan? Hah? Nih, saya ulangi ya. Enggak. Orang bau-bau, tiba-tiba pengen bergabung di Tiansi nih. Entah dapat infonya dari mana. Kira-kira menghubungi Anda nggak malam hari ini? Enggak kenal. Enggak. Kenapa? Ya belum kenal. Iya, karena Anda nggak dikenal. Udah itu aja kesimpulannya. Terus tiba-tiba mereka butuh produk Tiansi. Mereka mau hubungi Anda nggak? Orang Sorong, atau orang Merauke. Mereka mau hubungi Anda nggak kira-kira malam hari ini? Nggak juga. Kenapa? Enggak. Karena nggak dikenal. Nah, tadi saya bilang, kita ingin jadi money magnet. Kita ingin dapat rezeki mudah, betul? Kita pengen dapat member gampang. Kita Betul. pengen dapat pelanggan gampang. Gimana caranya? Dikenal. Coba Anda bayangkan kalau Anda punya Facebook, punya Instagram, punya TikTok yang followernya jutaan orang. Dan semua orang tahu Anda member Tiansi. Kira-kira kalau mereka butuh, mereka hubungi siapa? Hubungi Anda. Karena Anda dikenal. Iya. Jadi jangan ngimpi orang tiba-tiba ngubungi Anda pengen join. Tiba-tiba ngubungi Anda pengen pesan produk kecuali orangnya kenal. Tapi kan kita pengen menggarap semua orang, termasuk orang yang tidak kita kenal. Betul nggak? Benar nggak nih? Makasih. Ya. Halo, ada Bu Yunat. Ayo direnungkan dulu deh. Benar nggak sih? Pak Dede, kok orang jarang Benar. bergabung ke saya? Pak Dede, kok orang nggak ada yang bergabung ke saya? Ya jawabannya satu, Anda nggak dikenal. Betul nggak? Nah, terus gimana sekarang yang kedua nih, saya tanya nih, ketika nama Anda diketik di Google, yang keluar apa coba ayo? Ketik deh, Jahroh. Ayo. Orang ngetik Jahroh di Google, yang keluar apa? Orang ngetik Alam di Google, yang keluar apa? Orang ngetik Joko yang di Google, keluar apa? Ngetik Dewi Rosalia yang di Google, yang keluar apa? Ayo. Egidius Hasni. Kalau orang ngetik Dede Abdul Hoer, yang keluar, ini leader Tiansi, ini member Tiansi. Nah pertanyaannya, Anda kalau diketik orang di Google, keluarnya apa? Saya di YouTube banyak, di Facebook banyak, aktif saya, TikTok aktif, Instagram aktif. Sekarang saya tanya lagi deh. Kalau Anda mau minum, butuh air putih, merek apa yang Anda ingat? Ayo. Nah, ada yang jawab tuh. Merek apa yang diingat? Aqua. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Anda pengen naik pesawat. Maskapai apa yang Anda ingat? Garuda. Garuda, Lion Air. Oke. Nomor 3 coba nih. Kalau Anda pengen makan biskuit, merek apa yang Anda ingat? Biskuat. Itu yang disebut personal branding. Merek itu ada di otak pikiran Anda. Nah, kalau orang pengen sukses,
orang pengen beli produk Tiansi, orang pengen lunas hutangnya, orang pengen bergabung di Tiansi, nama siapa yang muncul? Nama Anda bukan? Ayo, nama Anda bukan? Ayo jawab. Karena Bukan. Nah, itulah yang membuat kenapa bisnis Anda sulit. Pengen nggak ketika mereka butuh Tiansi, mereka butuh bisnis Tiansi, mereka menghubungi Anda? Pengen nggak? Pengen nggak nih? Pengen kan? Nah, ini saya ajarin caranya. Oke, ajarin caranya. Manfaatkan semua medsos yang ada untuk cerita bisnis Anda, cerita keseharian Anda, cerita apapun yang positif yang akhirnya Anda mengajak mereka bergabung di Tiansi. Itu kuncinya. Silakan cerita keuangan. Misal Bu Dewi nih, Bu Dewi kan mau membranding diri sebagai womanpreneur, sebagai perempuan sukses. Bu Dewi cerita aja sebagai perempuan ibu rumah tangga yang jadi pebisnis, cara ngatur keuangan gimana sih? Cerita Bu Dewi. 5 menit aja, 3 menit aja. Bikin di video. Nggak usah bagus-bagus videonya. Bikin aja, posting. Sebagai perempuan ibu rumah tangga, gimana sih cara ngurus keluarganya Bu Dewi? Posting. Gimana sih cara ngatur jadwal pengajiannya? Posting. Gimana sih cara berkegiatan di dunia sosialnya? Posting. Hari ini lagi home meeting di mana? Posting. Hari ini lagi demo produk di mana? Posting. Apa sih manfaat Mooncode? Posting. Apa sih manfaat teh? Posting. Setiap hari. Tapi setiap Anda bikin video, akhirnya harus ada ya. Ajakan untuk bergabung di bisnis Tiansi. Ajakan untuk pakai produk Tiansi. Karena percuma kalau itu nggak dipakai. Berarti CTA-nya nggak ada. Saya punya downline. Instagramnya bagus banget. Tapi nggak ada ajakan sama sekali bergabung Tiansi. Jadinya nggak ada manfaatnya menurut saya. Punya Instagram bagus, nggak ada ajakan ngajak orang lain bergabung di Tiansi, nggak ada manfaat. Nah, Pak Dede, kalau setiap saya bikin video, akhir-akhirnya saya ngajak orang, oh Pak Chandra pinter, call to action. Wow. Kalau setiap saya bikin video, akhir-akhirnya ngajak bergabung Tiansi, nanti orang bosen dong. Orang males dong. Saya tanya ke Anda ya, siapa orang yang jadi konten kreator terkenal di Indonesia yang tidak jualan? Coba, ayo. Ada nggak? Konten kreator loh, yang tidak jualan. Ada nggak? jualan semua Nggak walaupun ada, itu semuanya kelas. jualan. Mau jualan kelas, jualan barang, jualan kursus, jualan produk, jualan semua jualan. Tapi kenapa mereka didengerin videonya? Karena videonya dibarengi dengan edukasi. Contoh, saya kasih contoh biar Anda makin nangkep. Bong Chandra, tiap hari ya jualan rumah, pakai video, pakai Instagram. Tapi dia nggak jualan saja, dia cerita bagaimana sih cara milih rumah yang bagus, bagaimana sih cara memilih lokasi yang bagus, bagaimana sih trik menyiapkan dekorasi rumah yang bagus. Akhir-akhirnya jualan rumah. Tapi orang suka. Karena ada edukasi. Anda cerita, sebagai ibu rumah tangga, saya sebagai pebisnis, saya punya penghasilan, saya atur ibu-ibu setiap hari. 30% untuk ini, 50% untuk itu, oke. Dan alhamdulillah akhirnya rapi. Nah, buat ibu-ibu yang juga ingin punya penghasilan, ayo bergabung di bisnis Tiansi bareng saya. Nanti akan saya ajarkan caranya di komunitas saya. Gitu. Tiap hari Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya ketika orang membutuhkan Tiansi, ketika orang membutuhkan produk Tiansi yang diingat nama Anda. Ya. Bungkus? Bungkus? Kan setiap hari Anda menjalankan 5 kebiasaan sukses tuh. Dengar Netpi, baca buku, presentasi, melayani pelanggan, lihat Dreambook. Itu bisa dibikin konten juga. Assalamualaikum Bapak Ibu, hari ini saya sedang OTW menuju rumah prospek. Insya Allah, beliau positif. Doakan ya Bapak Ibu. Selamat
berjuang, posting. Postingnya di mana Pak Dede? Di semua medsos yang Anda punya. TikTok, Instagram, YouTube, pakai semua. Facebook, pakai semua. Karena di setiap tempat itu ada orangnya. Jangan TikTok doang, jangan. Kasihan orang-orang yang ada di YouTube nggak tahu Anda. Orang-orang yang ada di Facebook nggak tahu Anda. Orang-orang yang ada di TikTok nggak tahu Anda. Pokoknya satu video di semua medsos, sudah gitu aja kesimpulannya. Ya, oke. Nah, terus secara offline gimana Pak? Personal branding nih secara offline. Gampang. Bangun relasi di banyak komunitas. Ayo, masuk. Jadi masuk ke komunitas agama, masuk di komunitas politik, masuk di komunitas bisnis, masuk di komunitas olahraga, masuk aja Bapak Ibu. Sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya Anda dikenal. Tapi ingat, nih, ingat ya, ingat tujuan awal. Anda melakukan ini semua karena Anda ingin punya aset, Anda ingin elite majesty. Ini saya perlu tekankan. Kenapa? Karena saya pernah ngasih saran ini ke donen saya. Dia bingung, Pak, saya tuh bingung ya mau berjuang di Tians itu saya harus ngajak siapa? Saya bilang, kamu ikut banyak organisasi aja, nanti temenmu jadi banyak. Dia ikut organisasi, Bapak Ibu, malah berhenti di Tiansinya. Akhirnya hidupnya tetap susah, malah sibuk organisasi. Saya bilang, kamu masuk di organisasi supaya relasimu banyak. Kalau relasimu banyak, kamu bisa ngajak mereka bergabung di Tiansi gitu loh. Malah kebablasan. Aduh, aduh. Jadi Anda harus ingat ya, Anda melakukan personal branding, Anda aktif di semua medsos, Anda aktif di semua organisasi, tujuannya satu, Anda sedang membangun network. Anda sedang membuat orang tahu kalau mereka butuh ilmu bisnis, butuh Tiansi, butuh bisnis Tiansi, mereka hubungi Anda. Deal? Deal nggak nih? Deal nggak? Deal. Tuh kayak Bu Dewi tuh, masuk ke ibu-ibu pengajian, masuk ke senam, kayak gitu bagus. Oke, sip. Dua ilmu malam hari ini tuh, udah saya kasih. Ilmu yang mudah-mudahan bisa membuat Anda dikejar rezeki, bukan lagi nyari-nyari rezeki, ya. Dua ilmu yang membuat Anda akan dikejar duit, bukan lagi nyari-nyari duit. Dikejar pelanggan, bukan lagi nyari-nyari pelanggan. Dikejar omset, bukan lagi nyari-nyari omset, ya. Siap ya? Sekali lagi, saya buat kesimpulan. Ada yang mau sharing nggak ilmu malam hari ini, kira-kira? Ada yang mau cerita? Apa sih yang Anda dapat dari pelajaran malam hari ini? Silakan. Ada yang mau memberikan testimoni? Ya, Oh, silakan. Pak Rektor. ya, saya sejak tadi perjalanan dari Sragen ke Bojonegoro menyimak dan kemudian juga melakukan evaluasi diri. Ternyata ya memang sebenarnya kita punya kekuatan, tapi ya itu ada mental block yang dibilang tadi, handlemnya masih belum dilepas. Dan itu masing-masing orang saya pikir punya mental block masing-masing. Termasuk saya juga dengan seperti ini kita mulai melepaskanlah handlemnya itu, mental blocknya. Termasuk yang membahagiakan adalah kita bisa berkontribusi positif ya, berenergi positif melalui bisnis kita ya. Dan semoga lah nanti itu jadi apa ya, terus berkembang. Juga personal branding yang tadi diceritakan memang masih perlu
bangun supaya ya orang melihat kita tuh memang benar dari sisi mana yang ingin kita paling saya masih protesin lagi perjalanan baru sampai Bali. Makasih ya. Pak Dalar, thank you. Ya, sekali lagi thank you untuk semuanya. Ini kayaknya waktunya mau habis Bapak Ibu. Yaudah, saya simpulkan pokoknya handremnya sudah dicabut. Ayo metersnya digaspolkan, digaskan. Insya Allah ketika orang butuh Tiansi, orang akan menghubungi Anda ya. Thank you semuanya. Betul nggak ya? Ini waktunya udah habis. Oke. Saya tutup ya. Bapak Ibu, saya tutup. Sampai jumpa di DAO. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gaskan ya. Masih Yuk, wah, Bapak Toli. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak Toli. Oh, Pak Egi, halo Pak Egi. Mana adik bayinya Pak Egi? Sudah tidur belum adik bayinya Pak Egi? Halo Bu Wiwi. Halo Bu Wiwi. Bu Wiwi Bojonegoro.